Pemimpin Israel dalam bahaya. Para ex-tentara Israel mengepung rumah pribadi Netanyahu hingga melakukan aksi brutal. Bersamaan dengan meluasnya demonstrasi pemukim Zionis memprotes kebijakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, para pensiunan tentara angkatan laut rezim itu berusaha mengepung rumah pribadi Benjamin Netanyahu. Para tentara itu berkumpul di sekitar rumah dari Perdana Menteri yang berada di suatu wilayah elit. Bahkan ratusan tentara mulai berkumpul sejak pagi. Dikutip dari Times of Israel, para demonstran yang dipimpin oleh para veteran angkatan laut dan sekelompok pasukan cadangan rezim Zionis yang tergabung dalam sekelompok Brother in Arms berhasil mencapai pantai kota utara Kaiseria dekat rumah pribadi Perdana Menteri Israel pada pagi hari dan melanjutkan pengepungan di waktu berikutnya. Dalam video yang diunggah di media sosial, nampak para demonstran dan veteran serta pasukan cadangan rezim Zionis mencapai rumah pribadi Netanyahu dengan menggunakan perahu dan berenang. Para militer angkatan laut tersebut terkenal dengan kehebatannya berenang hingga mencapai rumah Presiden atau Perdana Menteri Israel yang diisolasi dari banyak ataupun dari publik itu. Mereka mendekati rumah Perdana Menteri Israel dan mengepungnya. Mereka tak peduli dengan aparat keamanan rezim Zionis yang berjaga di sana. Para demonstran, veteran, dan juga tentara rezim Zionis mengatakan bahwa mereka telah melakukan demonstrasi dan menyampaikan protes kepada Netanyahu dan juga bisa menjatuhkan Netanyahu dari tampuk kekuasaannya karena ulahnya yang sudah mengacaukan banyak rakyat dan juga keputusannya. Veteran Angkatan Laut rezim Zionis sebelumnya juga memblokade pintu masuk pelabuhan Haifa yang merupakan salah satu pusat maritim internasional Israel sebagai bentuk protes atas kebijakan Perdana Menteri rezim Zionis itu. Hingga saat ini kondisi Israel masih rusuh. Israel wajib paham status Masjid Al-Aqsa dan Yerusalem jangan diubah jika tidak Hamas lakukan. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mengancam akan melancarkan aksi balasan terhadap Israel jika negara tersebut berani mengubah status quo Masjid Al-Aqsa dan Yerusalem. Hal itu disampaikan Haniyeh saat peringatan 35 tahun berdirinya Hamas. Kami benar-benar tidak akan mengizinkan implementasi rencana Zionis di Masjid Al-Aqsa atau di Yerusalem secara lebih luas. Pedang Yerusalem belum dan tidak akan disarungkan, kata Haniyeh dalam pidatonya dikutip laman Time of Israel. Dia menegaskan tugas Hamas untuk menjaga Al-Aqsa tidak akan pernah luntur. Hamas telah membuat kesepakatan dengan rakyat kami atas Masjid Al-Aqsa yang diberkati, telah menjaga kedalaman rasa hubungan Islam dengan Yerusalem dan Al-Aqsa. Komentar Haniyeh muncul di tengah kekhawatiran atas penunjukan pemimpin sayap kanan Partai Otzma Yehudit Itamar Ben-Gvir sebagai Menteri Keamanan Nasional Israel dalam pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu. Sebagai tokoh yang dikenal anti-Arab, naiknya Ben-Gvir ke posisi tersebut diprediksi membuka peluang bagi kaum Yahudi untuk dapat melaksanakan peribadatan di sekitar komplek Masjid Al-Aqsa. Selama ini, sejumlah aktivis Yahudi telah mendorong agar warga Yahudi diizinkan melakukan peribadatan di sekitar situs tersuci ketiga umat Islam tersebut. Ben-Gvir bahkan telah menyerukan agar pembatasan kaum Yahudi untuk memasuki dan beribadah di Al-Aqsa dicabut. Menurutnya hal itu merupakan bentuk apartheid anti-Yahudi di tempat suci. Benjamin Netanyahu telah meminta perpanjangan waktu selama 2 pekan untuk membentuk pemerintahan. Tenggat waktu pembentukan pemerintahan seharusnya berakhir tengah malam. Kami berada di tengah negosiasi, tengah membuat banyak kemajuan. Namun dilihat dari kecepatannya, saya memerlukan perpanjangan hari yang disediakan oleh undang-undang untuk membentuk pemerintahan, kata Netanyahu.
Netanyahu dalam surat yang dirilis oleh kantornya. Secara hukum, Presiden Israel yang kini dijabat Isaac Herzog dapat memberikan perpanjangan waktu hingga 14 hari untuk keperluan negosiasi. Partai Likud yang dipimpin Netanyahu telah menandatangani kesepakatan koalisi dengan 3 partai ekstrim kanan, yaitu Religious Zionism, Jewish Power, dan Noam. Pada pekan lalu, Likud mengumumkan kesepakatan dengan partai keempat yaitu Sas, tapi kesepakatan dengan Sas dan blok ultra-ortodok lain, United Torah Judaism, bersifat sementara, bukan kesepakatan koalisi yang mengikat. Masih ada masalah yang belum terselesaikan terkait alokasi posisi, tulis Netanyahu dalam suratnya kepada Isaac Herzog, mencatat sifat prematur dari perjanjian Sas dan United Torah Judaism. Sebelumnya, beberapa analis politik memperkirakan Netanyahu tidak akan memerlukan waktu lama untuk mengumumkan pemerintahan barunya setelah menerima mandat pembentukan dari presiden. Namun melihat situasi saat ini, pembicaraan koalisi terbukti rumit. Netanyahu terpaksa memberikan portofolio sensitif kepada tokoh kontroversial, termasuk pemimpin ekstremis dari Jewish Power, Itamar Ben-Gvir. Tokoh yang dikenal dengan retorika anti-Arab itu akan menjadi Menteri Keamanan Nasional. Artinya, Ben-Gvir bakal bertanggung jawab atas polisi perbatasan di tepi barat yang diduduki. Penunjukannya sebagai Menteri Keamanan Nasional Israel telah memicu kekhawatiran di antara kalangan masyarakat Palestina. Sementara itu, alokasi portofolio Netanyahu untuk anggota partainya sendiri juga belum diselesaikan. Komplikasi lainnya adalah bahwa pemimpin partai Sas, Aryeh Deri, telah dihukum karena pelanggaran pajak. Menurut Jaksa Agung Israel, karena terbelit kasus tersebut, Deri dilarang bertugas di kabinet. Parlemen Israel, di mana Netanyahu dan sekutunya sekarang mengendalikan mayoritas, mungkin berusaha untuk meloloskan undang-undang yang memungkinkan Deri bertugas di kabinet sebelum memperkuat kesepakatan koalisi. Di bawah perjanjian Sas Likud sementara, Deri akan menjadi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan di pemerintahan Netanyahu berikutnya. Dia pun ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri.